Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tajwid yang ada di surah Al-A'raf ayat 105 sampai 108. Kita di sini akan belajar tentang bagaimana cara waqaf apabila dia itu bertasydid. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haqq. Nah, kita mulai dari sini. Haqiqun ala, di sini ada tanwin bertemu dengan ain yang kita sebut dengan izhar halqi. Kenapa disebut halqi? Karena huruf ain dan teman-temannya itu berasal dari makhraj tenggorokan atau al-halaq, maka dia sebut izhar halqi. Cara membacanya izhar, yaitu jelas dan tidak berdengung. Alaan ini adalah mad jaiz munfasil, di mana kita bisa membacanya 1, 2 atau 3 alif. Membacanya itu dipanjangkan. Ala boleh sampai 3 alif atau 1, 2 atau 3 alif. Haqiqun ala Allah di sini ada sukun nun bertemu dengan lam yang kita sebut dengan idgham bila gunnah. Membacanya nunnya itu dilebur menjadi lam, artinya suara nun itu tidak dibunyikan, langsung ke tasydid lam, itu disebut idgham bila gunnah. La gunnah artinya tidak berdengung. La aqula di sini juga merupakan mad jaiz munfasil, di mana kita bisa membaca 1 atau 2 alif. Kemudian yang kita pelajari sekarang itu adalah yang ini ya, illal haqq. Maka di sini kita ketahui ada sukun qaf yang berada di tengah-tengah, yang berada di akhir ya, di akhir suatu kalimat atau tanda waqaf. Maka qaf ini kita baca qalqalah kubra. Qalqalah kubra artinya qalqalah yang besar. Maksudnya adalah kita mengqalqalahkan itu dengan sepenuh hati, yaitu dipantulkan. Nah, apa perbedaannya dengan yang lain? Kalau di sini qafnya ini bertasydid. Kalau kita lihat qaf yang bertasydid dengan qaf yang tidak bertasydid itu berbeda cara membacanya. Kalau bertasydid maka kita tasydidkan dahulu baru kita pantulkan. Jadi cara membacanya yaitu ala Allahi illal haqq. Jadi ditasydidkan dahulu, ditahan, baru kita qalqalahkan atau kita pantulkan. Tidak langsung illal haqq, itu bukan seperti itu, tapi ditasydidkan dahulu. Illal haqq baru dipantulkan. Jadi harus jelas tasyidnya ini dengan cara kita menekan ke huruf qaf tersebut atau menabrakkan ke qaf, baru diqalqalahkan atau dipantulkan. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haqq. Kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf qaf lam, yaitu lebih baik berhenti. Al waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Kemudian kita dengar di sini ada sebagian orang yang membaca qad ji'tukum. Ini diidghamkan, padahal ini bukan idgham. Jadi harus tetap kita qalqalahkan. Karena di tengah kata, maka kita disebut ini di tengah kalimat ya. Maka kita sebut ini adalah qalqalah sughra. Jadi kalau kubra itu ketika waqaf atau ketika akhir ayat, kalau sughra itu di tengah-tengah ayat. Qad ji'tukum, jadi tidak bisa dia itu disukun jimkan. Qad ji'tukum itu bukan ya, karena saya pernah mendengar seperti itu membacanya, padahal ini bukan idgham, tidak bisa diidghamkan. Idgham baik itu idgham
mutajanisan atau mutamathilan, ini bukan. Jadi tetap qalqalah, jangan diidghamkan atau dimasukkan ke huruf jim. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Di sini ada mim mati bertemu dengan ba, kita baca apa? Kita baca ikhfa syafawi, di mana ikhfa syafawi itu adalah didengungkan atau dipanjangkan. Kemudian ketika kita membaca bibayyinatin, ada tasydid ya yang harus kita baca jelas ya-nya ya. Bibayyinatin, jangan dihilangkan huruf ya-nya ini. Setelah kita tasydid ya, kita kasrohkan ya tersebut dengan suara asli ya-nya. Bibayyinatin mir rabbikum. Ada tanwin bertemu dengan mim, kita sebut dengan idgham bi guna. Kemudian nun bertemu dengan ra, idgham bila guna, yang tidak kita dengungkan. Kalau idgham bi guna didengungkan, bila guna tidak didengungkan. Hurufnya ada dua, yang tadi lam dan huruf ra, itu idgham bila guna. Kemudian rabbikum fa arsil, ada mim bertemu dengan fa yang kita sebut dengan idhar syafawi, tidak didengungkan. Fa arsil, ada sukun ra, sebelumnya ada fathah, ini kita baca tebal, atau disebut juga ra ini dibaca tafkhim atau tebal. Fa arsil ma'iya bani Israil. Perbedaan antara Bani sama Israil ini sama-sama matnya, sama-sama panjangnya. Yang ini mad jaiz, yang ini mad wajib ya. Kalau mad jaiz itu di lain kata, Bani sendiri, Israil sendiri, maka ini dibaca mad jaiz. Jaiz artinya boleh satu, boleh dua alif. Tapi kalau mad wajib, nah ini terdapat di satu kata. Maka kalau mad wajib ini tidak ada yang dibaca panjang satu alif, tapi dia itu langsung ke 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi artinya panjang sekali. Israil. Il ini merupakan mad alif lisukun yang panjangnya juga bisa sampai 3 alif. Apa perbedaannya lagi kalau mad jaiz dan mad wajib? Yaitu yang paling jelas perbedaannya adalah di sini ada huruf hamzah yang terlihat ya. Hamzah itu mad wajib. Kalau hamzah berbentuk alif kayak gini, Bani Israil ini berbentuk alif. Demikian juga alaan, ini Allah, aku, ini yang jelas ini merupakan mad jaiz munfasil. Jadi kalau mad wajib itu hamzah kecil seperti ini tertulisnya ini. Kalau di sini tandanya di warna biru, ini juga biru, ini mad wajib ya. Kalau yang hijau ini mad jaiz. Ada 3 contoh di ayat ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala in kunta ji'ta bi ayatin biha in kunta minas shadiqin. Qala in kunta, di sini ada nun bertemu dengan kaf, nun bertemu dengan ta, ini sama hukumnya yaitu ikhfa. Kita namakan ikhfa hakiki ya, hurufnya itu ada 15. Demikian juga tanwin bertemu dengan fa, ini juga merupakan ikhfa dan membacanya itu adalah samar. Tidak semuanya itu membaca ng atau eng ya. Yang eng itu cenderung ke huruf kaf dan qaf. Untuk yang lain itu menyesuaikan dengan hurufnya. Seperti bertemu dengan fa, ini tidak eng ya. Bi ayatin tim. Jadi ketika kita membaca tim, kita bersiap membaca fa, itu sifatnya ikhfa begitu ya. Kita membaca kun, kita siap membaca ta. Seperti itu cara membaca ikhfa hakiki. Biha ing, ini mad jaiz munfasil. Kemudian minas shadiqin mad arid lisukun. Fa alqa asahu fa idza hiya thu'banum
Ada tanwin bertemu dengan mim kita sebut dengan idgham bi gunnah, kemudian mubin kita baca sebagai mad arid lisukun. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dipanjangkan karena mad wajib muttasil, kemudian di sini ada tasydid nun yang kita baca gunnah, yaitu kita gunakan. Ini disebabkan gunnahnya itu karena dia itu idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah yang bertemu dengan nun, al bertemu dengan nun, asalnya itu merupakan gunnah yang terbentuk dari idgham syamsiyah. Kemudian nazirin ini merupakan mad arid lisukun. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-A'raf ayat 105 sampai 108. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.